Tahu tadi perasaan perginya nggak apa-apa, Mak. Businya kali ah. Udah saya periksa, Mak, businya juga nggak apa-apa. Jangan-jangan lu ngerjain gue, ye? Maksud Mak? Ye, lu kan kagak ikhlas nganterin gue. Lu bilang aja motor lu rusak, biar gue pulang jalan kaki. Ya ampun, Mak nggak percaya banget sih sama saya. Nih, Mak lihat sendiri deh nih. Nih, tuh, nggak ada pengapiannya, Mak. Lihat, Mak. Motoran apa, Mak? Vespanya rusak. Ya udah pulang jalan kaki aja bareng kita. Pulang bareng sih boleh leh, tapi jangan jalan kaki. Sip, naik taksi ya, Mak? Halo. Dari mana? Tadi beneran dapat orang bikin umbul-umbul perkawinan. Wah, lumayan. Kerjaannya gampang, modalnya dikit. Punya keahlian. Ush. Motor ente mana? Dorong ini. Yang kayak cucuk. Kerjaannya susah, modal ada. Tapi kalau motornya dirorong sampai sini, bakal dapat penghargaan tip energi. Buat apaan? Coba biar ente ikut mendukung pemerintah, himbauannya buat hemat. Iya dong. Namanya juga Sanusi. YBS. Pak perbaiki bangsa ini. Kalau kalian manusia tahu, ente bakal dapat hukuman. Emangnya kenapa? Soalnya di zaman sekarang perbudakan udah dilarang. Penghargaan. Gimana, Mama? Iya, begini. Jadi kan kagak jalan. Lah, emang kenapa? Belum latihan aja kita jadi korban. Lagian mau-maunya disuruh ngedorong-dorong motor. Kata Mak, ngedorong motor salah satu latihan. Mak, ini deh, Mak. Aneh mau nanya nih, Mak. Emang di dalam latihan pramuka ada latihan dorong motor ya? Lu udah lupa sama janji pramuka? Janji pramuka. Oni ingetnya gini doang. Demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menolong sesama hidup. Iya kan? Iya, tapi kata Mak itu nggak lengkap. Nggak lengkap, Mak. Iya, masa cuma itu doang? Kan panjang janjinya. Masa sih? Nih, yang benar begini nih. Demi kehormatanku, aku berjanji akan menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat. Dan apa, Ruth? Dan apa? Dan aku berjanji akan bersungguh-sungguh mendorong Vespanya Yusuf bin Sanusi. Masuk, janji. Lah kalau motornya rusak ya dibenerin toh Bang Ucup. Ya ini juga mau dibenerin, Pok. Ya wes, Mas, mumpung masih siang, biar habis dibenerin kan bisa narik. Tapi mesti beli spoolnya dulu, Ti, di bengkel. Loh, apa bengkelnya masih tutup, Mas? Bengkelnya sih udah buka, tapi duitnya itu yang nggak ada. Ada kok, ada, Pok. Bentar. Udah, Pok, nggak usah repot-repot. Tapi kalau mau ngebantuin sih nggak apa-apa. Halo.
biar ntar nih bendera ini kan tinggal ngiket di tongkat bambunya aja. Ikut pramuka tuh bagus, ngelatih kita buat disiplin. Mama Oneng pernah jadi pramuka? Ye pernah. Mama Oneng tuh udah naik pangkat. Waktu naik pangkat, Mama Oneng bangga banget. Tuh kantin, Mama Oneng dulu juga pramuka. Iya. Assalamualaikum. Salam. Jadi penggalang juga ya? Bukan itu, apa ya namanya? Oh, penegak. Bukan. Aduh, apa sih namanya? Mama Oneng lupa. Apa Nur ya? Oneng pernah jadi pembina. Ih, bukan. Duh, Mak, dulu Oneng waktu pramuka udah sampai tingkat apa ya, Mak? Siaga. Oh, iya bener siaga. Tuh, dengerin. Mama Oneng dulu pernah jadi siaga, hebat kan? Oneng, siaga itu tingkat pemula, tingkatan paling terendah di pramuka. Masa sih? Lu salah kali. Orang dulu aja gue sampai latihan baris berbaris tuh. Temen gue kan bego-bego, dipisahin dari gue. Gue suruh latihan sendiri. Emang kenapa Oneng disuruh latihan sendiri? Lu ditaruh di belakang supaya kalau baris kagak nabrak-nabrak temennya. Makanya dia ditaruh di belakang. Jadi biar jalan di tempat sendirian. Kenapa kagak ngebilangin Oneng dari dulu? Baru bilang sekarang. Kalau gue bilangin dari dulu, lu kagak bakalan mau jadi pramuka. Ya, tapi kan kalau Mang ngasih taunya dari dulu, Oneng sekarang kagak bakalan jadi Oon. Oh, iya deh. Ngomong-ngomong hari ini mau nganter barang kemana? Ngirim pesanan tempat tidur ke Bogor, Di. Mau nggak kalau saya anterin? Nggak usah, Di. Aku sudah ada kenetnya. Ya, siapa? Tono? Bukan, si Tini. Kamu kan lagi deket sama si Vera. Vera bodinya lebih bagus toh. Iya, si Vera memang bodinya lebih bagus. Tapi gara-gara BBM naik, Di, tarifnya ikut naik. Kalau Tini? Kalau si Tini masih tetap pakai tarif lama. Sebenarnya dia ada telepon ini. Halo. Iya, Dun. Saya sudah hampir pulang. Hah? Ngapain? Iya. Kenapa sih Indun toh? Nggak tahu nih, Di. Si Indun minta ditelepon balik. Ya udah, Ti. Masuk beli sepul dulu ya. Anjay, Mas. Kok HP-nya bunyi? Getar lagi tuh. Aku udah tahu. Tahu kok nggak diangkat? Enak sih. Cok, perasaan nanti udah 2 jam ngutang-ngatik Vespa kagak ada hasilnya. Lu kalau nggak mau nolong, jangan banyak ngomong deh. Ya, sebenarnya sih aneh mau nolong ente, Cuk. Yang bener loh. Oh, nih. 20.000, 20.000. Lu ikhlas nih minjemin gue duit buat beli sepul Vespa? Cuk, itu duit buat beli daun kelapa janur, bukan buat beli sepul Vespa. Sip, nolong. Cuk, ente tolongin aneh dulu, baru aneh tolongin ente. Onta, lu jangan samain di sini sama di sono. Kalau di Arab kemana-mana sih tinggal naik onta. Di sini kalau mau naik motor mesti pakai bensin. A B Tangan lu yang kanan kurang tinggi sampai sebahu, Leh. Ya. Kok Mak tahu sih, Mak? Tahu dong. Dulu namanya bukan pramuka, tapi kepanduan.
Emak ikut kepanduan. Iya, gue sampai latihan nembak segala. Buat apaan, Mak? Iya buat itu, buat menangkis penjajah. Pantesan Mak bisa semaput. Kalau itu pesannya apaan, Mak? Apa be, Mak? Ini pesannya apaan sih? Oh, kalau itu sih gampang leh. Itu artinya mama lu bajunya kemasukan semut. Cariin. Baru selesai benerin motor, Cup. Iya, It. Terus daunannya mana? Kan lu tahu gue baru pulang dari bengkel. Kan ente tahu ane mau make tuh daun. Udah, balikin duitannya. Cepetan. Nggak ada, gue udah beliin buat sepul. Ntar juga daun gue beliin. Kapan ente beliin? Ntar habis ngojek. Dulu kita diajarin nembak, diajarin ngelawan musuh pakai tangan kosong. Emang latihannya kayak apaan, Mak? Tuh, kayak itu. Hitam! Halo. Lu ngasih contoh yang buruk lu tuh sama si Tola sama temen-temennya. Si Hitam, Mak. Dimintain tolong beli daun aja kagak bisa. Malah duit aneh yang dipakai. Gue cuma pinjem doang, ontak. Emang disuruh beli daun apaan? Daun janur, Po. Aneh kan dapat pesanan umul-umul perkawinan. Ya, lagian lu pakai nyuruh dia, udah tahu kelakuannya kayak gitu. Itu sih artinya sama aja kayak si Pitung ngisep-ngisep dot. Ngapain si Pitung ngisep-ngisep dot? Ya elah, nggak nyambung, bolot. Lu berdua juga kena nyambung lu. Makanya kalau mau perlu apa-apa mau minta tolong, cari orang yang tepat. Iya. Siapa, Mak? Kepala mesti sama-sama dingin biar kata hati lu sama-sama panas. Mak, mana bisa si ontak palanya dingin? Orang tiap hari kena matahari. Hitam, nanti jangan bikin gara-gara lagi ya. Kalau begini caranya, pesanan umbul-umbul lu kagak bakalan jadi, It. Bener, Po. Emak bisa nolongin aneh gak, Mak? Oh, lu minta gua tolongin? Emang lu dapat borongan umbul-umbul berapa? Satu pasang 300.000, Mak. Ya, serahin sama gue. Gue sepasang cuma 200.000. Ini, Mak. Ontak, lu emak aja lu kasih 200.000, gua aja cuma 20.000. Hitam, 20.000 aja ente pakai, gimana 200.000? Lu nggak percaya sama gue? Aneh sih percaya Cup sama ente, tapi aneh limpahin semua orderan ke emak, bukannya ke ente. Jujur pangkal kaya, jujur pangkal kaya. Kenapa tuh, Bu? Enak loh, Dok. Mau nyobain? Masih ada? Ya, benar. Dokter Andika yang mana ya? Rumah sakit Cipta Manggaku mana? Ada apa? Hah? Kenapa tuh, Bu? Mas Yanto, Dok, Mas Yanto. Pak Yanto, kenapa, Bu? Kecelakaan. Kecelakaan. Nih, begini nih, Leh. Susah, Tin. Lah, emang benar kita mau diajarin latihan pramuka? Kagak tahu, katanya sih begitu. Tina udah capek nih. Tina pulang aja ya. Pamit dulu sama Emak. Masih mau pulang? Oh, ini udah ditelepon ke rumah sakit Cipta Mangga kemana belum? Mereka yang telepon aku, Pak. Terus bagaimana katanya kabar kondisi Pak Yanto terakhir? Kondisinya kritis, Bu Neng. Malah sekarang tuh Mas Yanto udah masuk UGD. Ya Allah.
Dokter Andika. Ya, ya gimana dokter? Iya, mesti dioperasi. Jadi mau minta izin buat operasi. Iya dokter. Nggak bisa dioperasi kalau duitnya belum diterima. Ya Allah, bagaimana sih dokter ye? Nah, kalian harus belajar. Ingat janji pramuka. Nah, kita harus saling tolong-menolong pada orang yang membutuhkan, apalagi sama tetangga yang kesusahan. Mak, Mas Yanto harus segera dioperasi, Mak. Oh, ya udah, operasi aja kalau memang mesti dioperasi. Tapi aku butuh pertolongan, Mak. Aduh, Ndun, iya, gue bantuin lu, gue tolong lu dengan doa. Bukan pertolongan yang itu, Mak. Ntar kalau si Yanto mati, gue siap nyediain kuburannya. Gue siap menolongin lu demi si Yanto. Oh gitu dong. Berarti Mama minjemin aku duit ya, Mak? Nah, kalau yang ini gue kagak bisa. Mak, tolongin aku, Mak. Dun, gue duit dari mana? Mama bagaimana sih? Bisanya cuma ngajarin janji pramuka doang. Buktinya praktekin dong, Mak. Praktek. Iya, bentar. Ya gue ada sih duit nih. Gue baru dapet nih, tapi cuma dikit. Enggak sih, Mak. Nah, nih. Ini si Yanto. Mak. Gue kagak ada lagi, cuma segitu-gitunya, Dun. Makasih, Mak. Nah, itu tadi ya sesuai dengan janji pramuka. Mending jadi bangga memang, Mak. Emak punya uang 200.000, ngasihnya cuma 5.000. 200.000 dari mana? Ya udah, banyak tanya lagi ya. Jangan. Mau kemana, Mak? Ya latihan pramuka. Ya. Yuk, yuk lah, yuk. Aduh, Gimana sih? Lepasin. Kalian adalah sebagai generasi penerus bangsa. biarpun kita generasi penerus bangsa, tapi Tina kepanasan nih, Mak. Betul, Mak. Baru panas gini aja udah loyo. Gimana kalau harus menghadapi musuh? Asik, kita kan latihan perang ya, Mak. Nah, sekarang gue mau ngajarin lu semua bagaimana caranya untuk mempertahankan Ibu Pertiwi. Tapi kata Mama Tina nggak boleh pakai kekerasan, Mak. Ibu lu emang bener. Tapi kalau orang menyerang kita mesti lawan. Makanya ada saatnya damai, ada saatnya perang. Tapi, Mak, jam segini perut Soleh lagi pada perang, Mak. Kagak bisa damai. Kenapa? Lapar. Kalau latihan mau perang, terus mau latihan pertahankan bumi Pertiwi, goloknya buat apaan, Mak? Apa Indun? Bukannya saya nggak perhatian sama Pak Yanto, bukannya saya nggak suka menolong, tapi maaf kalau pinjem duit buat operasi saya nggak ada. Masa sih Pak Mina nggak mau nolongin aku? Berapa aja deh Pak Mina buat tambahan. Maaf, sebentar ya. Mas Yanto nggak butuh panci.
Maaf Po Indun, bukannya saya nggak ngerti kebutuhan Po Indun, tapi maaf, gimana kalau panci ini saya pinjemin buat Po Indun gadein? Good. Jolly good. Hati-hati tuh golok. Pegangnya kenceng, jangan kena tangan. Katanya emak, kita mau diajarin bikin bambu runcing. Iya, cuman sebelum jadi bambu runcing, tuh bambu mesti dihalusin dulu. Besar kecil sumbangan tidak ditentukan, yang penting tuh ikhlas. Nur, aneh 10.000 Nur. Makasih ya Bang. Dia juga Nur nih 10.000. Iya. Mas Ucup, bagaimana? Kita nggak punya duit, Ti. Nah, terus gimana, Mas? Tenang ya, Ti. Cup. Ente tuh tinggal ente tuh. Gimana ya, gue kayaknya nggak bisa nyumbang banyak-banyak nih. Ya kagak ape-ape, yang penting lu ngasihnya ikhlas, bener nggak? Betul. Oke, kayaknya gue nyumbang 100.000. Ente nggak salah, Cup. Bang Ucup, aku ngucapin terima kasih ya Bang Ucup, karena Bang Ucup udah nolongin aku. Ya nggak apa-apa, Po. Yang namanya Yusuf bin Sanusi itu selalu siap untuk membela dan membantu tetangga. Duit gimana? Iya. Duitnya. Yang itu dia tuh Po Indun. Bagaimana kalau Po Indun ngutang sama saya dulu, ntar dipotong dari gajinya si Parti. Mak, bambunya udah bersih nih, Mak. Terus mau diapain lagi, Mak? Lu taruh sana. Ya. Sekarang kita melakukan penyamaran. Kamuflase. Wah, asik banget tuh, Mak. Berarti kita ngecat muka pakai warna hitam sama hijau ya, Mak? Biar kita tampak seram ya, Mak? Tapi, Mak, kata Mama Tina, Tina nggak boleh jadi kotor. Apalagi kalau muka Tina dicat. Lagi kenapa penyamaran mesti dicat mukanya? Biar kita kayak tentara beneran, Mak. Ya, Mak ya. Biar kamuflase, tapi kita jangan ngecat muka. Terus pakai apaan? Emang daun kelapa bagus ya untuk kamuflase ya, Mak? Bagus. Oh. Ternyata nggak bisa ketolong gimana? Sudahlah Po Indun, tenang. Kalau menghadapi masalah kayak begini, Po Indun jangan panik. Kepala mesti tetap dingin. Iya, bener Po Indun. Nih Po Indun, biar kata Pak Yanto napasnya tinggal satu-satu, yang penting kan masih ada napasnya. Iya. Apa? Harus segera operasi? Apa? Amputasi? Mas Yanto. Gimana? Udah ada kabar keadaannya si Yanto? Begini, Mak. Pak Yanto harus segera dioperasi, tapi uangnya yang belum terkumpul. Mak, Pak Yanto mesti diamputasi. Apanya? Pak Yanto diamputasi. Iya, apanya? Iya, Pak Yantonya. Semuanya diamputasi. Emang amputasi apaan sih? Jadi nih pokoknya emang mesti bantuin nih, kasihan nih. Mak, gimana nih? Taruh aja di halaman. Ya, Mak bagaimana sih? Masa Pak Yanto ditaruh di halaman, tega amat. Bukan si Yanto. Tuh yang dibawa sama anak-anak tuh bambunya. Assalamualaikum. Salam. Mak, udah dapet bambu buat umbul-umbulnya? Udah kan di depan. Loh, kok buat umbul-umbul, Mak? Katanya buat bambu runcing. Ye, kan ada kalanya perang, ada kalanya damai. Nih kalau lagi keadaan perang, tuh bambu buat bambu runcing. Tapi kalau keadaan damai, ya buat umbul-umbul.
minta pengertian semua warga. Berhubung uangnya belum cukup, bagaimana kalau kita relakan berharga kita masing-masing? Maaf, bukannya saya nggak mau nolong, tapi barang berharga saya cuma satu. Maaf, Sahili. Pomina, maksudnya selain kita bisa menyumbang dengan uang, kita menyumbang dengan perhiasan, tenaga dan pikiran. Begitu. Saya cuma punya uang 1 gram Pak RT. Nggak apa-apa, Pak Leha. Itu apa? Yang penting masih ada nilainya. Ya kan, Pak? Emang Pak RT menyumbang, Pak? Saya kan udah nyumbang, Nur. Masa belum cukup? Nyumbang apaan, Pak? Ya sesuai dengan ngomongan si Nur, saya kan sudah nyumbang TP. Oh, maksudnya Pak RT mau Nur, tenaga dan pikiran. Bagaimana ya, kalian harus sabar dan tegar seperti patriot sejati. Apa, Mak? Mak, Apalagi sih? mak, duitnya masih belum cukup, Mak. Ya, gue kan udah nyumbang mampu gue, Dun. Sebelum aku setor nih, Mak, pengen gadein semua gelang aku, Mak. Gue pegadean apa? Rudi kok dari tadi kerjaannya nonton mulu. Punya tugas khusus. Maklum, bapaknya Rudi kan man. Assalamualaikum. Salam. Gimana, Mak? Lagi dibikin. Kok daunnya begini? Ya kan apa? Ya tahu, tapi begini. Kan daun kelapa-kelapa juga. Tapi kan emak tahu, biasanya tuh umbul-umbul yang diper. Nih, gue udah dapet tenaga gratis nih. Masa gue mesti ngeluarin duit lagi? Udah nih kasih duitnya buat emak. Gimana gue udah mau dapet untung? Kita bukan diajak latihan pramuka. Kita cuma diobekin sama emak. Ini, Mak, Ani kan udah bayar. Ani butuh umbul-umbulnya buat besok. Assalamualaikum. Mak, apa Mak bersedia minjemin gelang Pak Indun? Tuh gelang bukan buat dipinjemin, buat disimpen. Ya, maju jalan. Ya, Mak, mau kemana, Mak? mau beli umbul-umbul. Cuk. Ada apaan? Lu dari mana lu? Dari rumahnya Haji Nasir, habis mikir gaji buat Pak Oneng. Oh, Ada apa sih? kagak. Gue mau nganterin duit sumbangan dari anak-anak di pangkalan buat bantuin Pak Yanto. Nggak banyak sih, Cuk. Ya, cuman 20.000. Tuh. Waduh, gak apa-apa Pak Jajang. Yang penting perhatian sama partisipasinya buat Pak Yanto. Iya. Ngomong-ngomong, sumbangan Pak Jajang mana nih? Untuk sumbangan udah termasuk gue. Pak Jajang, ini duit sumbangan emang dititipin sama Pak Jajang. Tapi saya yakin Pak Jajang belum nyumbang. Lu tahu dari mana? Ini duit rapi. Emangnya duit gue kenapa? Lecek kayak muka Pak Jajang. Allah. Cuk, gue cuma ada duit kecil nih. Gak apa-apa Pak Jajang, yang penting ikhlas. Maklum, duit boleh dipecah. Pak Neng! Pak Neng! Hati-hati kok. Pak Neng mesti ngebantuin aku loh, Pak Neng. Soalnya kalau cuma gadein pancinya Pok Mina, radionya saya listrikaan, sama sarungnya Bang Ucup nggak bakalan cukup. Ya udah, kalau begitu Poindun mau apa dari saya? Mau sarung apa panci? Sarung panci loh. Mak, tadi Oneng bilang sama orang-orang kalau emak mau bantuin gadein gelang mas emak biar Pak Yanto bisa diamputasi. Kenapa lu bilang begitu? Ya,
Mama mana mungkin nolak kan, orang sesuai dengan janji pramuka kan bersungguh-sungguh menolong sesama hidup, ya kan? Iya, tapi di janji pramuka itu kagak ada. Kita bersungguh-sungguh menolong manusia, tapi nggak sampai ngegadein gelang kan? Ada janji gitu. Iya ya, gitu ya. Iya. Yang namanya janji pramuka mesti dipraktekin kan? Iya. Terus emak juga lagi ngajarin gimana caranya praktekin janji pramuka itu kan? Aduh, maksud lu apa sih? Berarti emak kagak bakalan marah. Emak, Oneng kagak salah mak ya. Oneng orang cuma mau praktekin janji pramuka doang. Salah apa? Entar ya. Mau kemana lu? Mau kemana? Mak tetap di situ ya, jangan mana-mana ya. Aduh, kenapa sih lu? Ada apa sih? Oneng itu mak gelang emas mak Oneng kasih nama Po Hindun. Mak, terima kasih pinjaman gelangnya. Mudah-mudahan bisa meringankan Bu Hindun. Ah gitu, itu sih nggak seberapa Bu RT. Oneng bangga memang. Uangnya udah pas, Pok. Iya, Nur. Itu duit hasil ngadain barang-barang, Nur. Pok Hindun, untung masih ada saldo di rekeningnya Nur. Belum dipakai buat bayar kuliah, Pok. Ya tenanglah, Nur. Ntar Nur juga tetap bisa bayar uang kuliah. Juga bisa ngebantuin aku, Nur. Iya, Pok. Iya. Iya, ini aku lagi mau nyetorin. Berapa nomor rekeningnya ya? Oh iya, SMS-in aja. Sabar ya, Pok ya. Pak Yadi jadi ngecek rumah sakit Cipta Mangga kemana kate? Iya jadi, Tuh Pak Yadi datang tuh, Pak Yadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Yadi? Gimana hasilnya? Oh, begini, di rumah sakit nggak ada dokter yang namanya Dokter Handika. Tapi ada 2 orang yang namanya Yanto. Berarti bener dong Pak Yanto ada di rumah sakit. Tunggu dulu, Soalnya Yanto yang pertama itu lagi disunat. Nah, Yanto yang kedua di kamar mayat. Pok Hindun yakin ini nomor rekeningnya? Nur. Pok, sudah Nur lihat ini nih, liatin deh. Ini nomor rekeningnya nama perorangan, bukan nama rumah sakit. Udahlah, Nur, transfer aja, Nur. Biar Mas Yanto itu bisa cepat dioperasi. Ini masalah hidup dan mati, Nur. Mak, udah gini diapain? Ini tinggal diikat aja di bambunya. Nah, selesai dah. Ya udah, Mak, biar bambunya Ru diambilin ya, Iya, Mak. iya, cepat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Mak? Umbul-umbulnya udah jadi? Tenang aja. Nih, tinggal dipasang aja. Oh iya. Alhamdulillah deh. Mak, bambunya kagak ada, Mak. Hah? Bambunya kagak ada? Iya, Mak. Siapa yang ngambil bambunya? Aduh. Mak, nih tongkat pramukanya udah jadi. Nah, yang ini buat Rudi, ini buat Saleh. Nah, Tina nih. Nggak usah khawatir, yang ada benderanya buat emak. Nih. Kenapa sih? Ini lo, hitam lo. Gimana? Udah transfer si Hindun? Belum. Apa perlu gue telepon lagi ya? Lu kan udah bilang si Yanto mau dioperasi, mau diamputasi. Terus lu mau ngomong apaan lagi? Kalau misalnya gue bilang dia sekarat gimana? Ada lu mah. Kok dia belum transfer ya? Apa Po Hindun nggak terima telepon dari gue? Ya nggak mungkin. Gue tuh dapat nomor teleponnya si Hindun dari si Tini, pacar Yanto. Tahu? Telepon. Halo? Iya. Oh, jadi jangan ditransfer ya, Bang? Oh iya, makasih ya Bang Said. Iya. Ya dah. Kok nggak ditransfer sih, Nur? Berarti kan Mas Yanto.
Po Indun, kita jangan transfer, Po. Soalnya kata Bang Said ini salah satu bentuk penipuan, Po. Berarti Mas Yanto. Pak Yanto mungkin lagi narik, Po. Memang kenapa? Saya harus mematikan HP. Ya, biar nggak ganggu Bu Indun. Kamu tahu ya, saya udah beristri. Mana ada orang setua Om Yansen yang belum beristri. Bagi Tini nggak masalah kalau Om Yansen beristri, apa bujangan. Yang penting Om Yansen punya uang. Tenang, Om senang, Om bayar. Nih, dibikinin mie. Ayo dimakan. Ayo makan. Makan, Tina. Udah makan. Ambil ye, kagak usah malu-malu. Emang abis diajarin apa aja, Mama? Diajarin nolong. Nyolong sama bohong. Mama, kita latihannya kapan lagi? Ah, enggak ah. Tina udah kapok. Bibi sih mau datang lagi sama Mama. Enak latihan pramuka sama Mama. Tapi kayaknya Emak kagak bakal bisa ngajarin pramuka lagi. Emang kenapa? Soalnya Emak lagi pusing gara-gara meraktekin janji pramuka. Gelang gue! Gelang! Bisa lalu sendiri nggak percaya sama gue. Ente emang nggak bisa dipercaya, Cup. Halo? Waalaikumsalam. Oh iya, iya Paman. Iya. Ini malam pasti umbul-umbulnya dipasang. Paman tenang aja ya. Iya. Waalaikumsalam. Cup, berarti kita nggak punya jalan lain, Cup. Itu mah terserah lu. Pokoknya tolong, Cup ya. Kali ini ente jangan kecewain aneh. Iya, makanya lu percaya deh sama gue. Pokoknya kita harus kerja sama. Iya, ontak. Terus.